memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Awak upacara hari pahlawan nasional siap. Untuk mengenang jasa para daerah dulu, marilah kita sama-sama kita sama-sama. Mari kita mulai.
Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan-pesan pahlawan. Pesan perjuangan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungkulodo di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangunkarso di tengah memberi semangat, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan, Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu, hari generasi muda. Ceknya, kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Gubernur Suryo berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. R.A. Kartini, tahukah engkau semboyanku? Aku mau dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata, aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat, aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Jenderal Sudirman, tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Med of Zonder, pemerintah TNI akan berjuang terus. Pratmah Yamin SH, cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit.
Nyi Ageng Serang, untuk keamanan dan kesentausaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup. Karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Teukunya Arif, Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Ki Gusti Ngurah Rai, kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Supriyadi, kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan ataupun gaji yang tinggi. I.R. Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pembina upacara, barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator Pendidikan di 3 Kota Pekanbaru, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan terhormati di 3 Kota Pekanbaru, dan yang kami banggakan, yang kami sayangi, yang kami cintai, harapan kami, anak-anak kami, siswa-siswi di 3 Kota Pekanbaru. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati dan Anda yang Bapak sayangi, hari ini adalah tanggal 10 November tahun 2022, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang ke-77. Untuk Anda ketahui, kenapa 10 November itu ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai Hari Pahlawan dengan Kepres 331 tahun 1959. Beliau menyatakan bahwa tanggal 10 November itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan karena pada saat itu terjadinya pertumpahan darah merebut kemerdekaan yang ingin direbut kembali oleh tentara Inggris yang sudah kita rebut dari Belanda dan Jepang. Kemudian Inggris ingin merebut lagi, maka pada saat itu terjadilah pertumpahan darah, terjadilah pertempuran antara bangsa Indonesia dengan tentara Inggris yang menelan korban itu 20.000 rakyat Indonesia yang sipil. Begitu banyaknya rakyat yang korban pada saat itu mempertahankan kemerdekaan, maka pada saat itu perjuangan itu begitu keras. 16.000 rakyat mutasi dari Surabaya. Pada saat itu kekuatan disemangatkan oleh pahlawan kita Bung Tomo dengan mengatakan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ananda sekalian, begitulah dulu para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan yang kita nikmati pada saat ini. Indonesia merdeka bukan karena diberi. Indonesia merdeka karena direbut melalui perjuangan yang begitu dahsyat, melalui perjuangan yang begitu keras, melalui perjuangan yang begitu banyak menelan korban. Nah sekarang, Ananda semua, perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita untuk memajukan bangsa Indonesia ini belum selesai. Satu-satunya harapan bangsa adalah pada Ananda semuanya. Kalau kami ini, Bapak Ibu Majelis Guru ini nampaknya tidak akan lama lagi. Paling lama cuma 60 tahun.
Berarti kalau udah pensiun siap-siap lah untuk menghadap ilahi. Ya, karena memang itu umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun, bahkan tidak sampai. Nah, jadi Ananda lah harapannya. Bagaimana Ananda bisa mengisi kemerdekaan? Tugas Ananda sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diraih oleh pahlawan kita pada masa dulu. Apa langkahnya, Pak? Yang pertama, Ananda harus giat belajar. Ananda harus cerdas. Ananda harus pintar. Kalau sekarang ini Bapak masih ingat dengan kata-kata seorang ahli, barang siapa yang bisa menguasai informasi, saya lagi dengan baik-baik, barang siapa yang bisa menguasai informasi, maka dialah yang akan menguasai dunia. Nah, ingat itu, barang siapa yang bisa menguasai informasi, bahwa dialah yang bisa menguasai dunia. Kenapa? Karena dia tahu seluruhnya. Dia mendapatkan informasi. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi? Yang pertama, dengan belajar, dengan membaca, dengan banyak mendengar, dengan banyak melihat. Maka informasi-informasi tertentu insya Allah akan kita dapatkan. Saat ini Ananda masuk kepada zaman anak-anak milenial. Kalau kami dulu ini zaman all, ya ayah Yul ya, kita ini zaman all. Ananda zaman now, tahu dia Pak. Zaman now. Zaman now dengan zaman all itu sangat berbeda. Zaman kami dulu Ananda semuanya, itu begitu sulit kami untuk mendapatkan yang namanya memenuhi kebutuhan makanan. Ya, kadang-kadang makan nasi itu cuma 1 kali sehari. Kok gitu Pak? Nggak ada yang mau dimakan. Itu dulu perjuangannya. Dulu ada namanya Super Mie, bukan Indomie. Super Mie itu dulu Ananda, itu termasuk makanannya mewah zaman Bapak dulu. Jadi kalau dulu mau makan Super Mie harus demam dulu, lalu diberikan Super Mie. Kalau tidak demam tidak diberikan. Kalau sekarang makan Indomie malah demam, terbalik kan? Nah, kenapa? Karena banyak makanan yang tersedia. Kenapa? Karena kita sudah merdeka. Dulu kalau Bapak mau makan ayam, nah 2 kemungkinan. Kalau tidak Bapak sakit, ayamnya sakit. Kenapa? Kalau ayam sehat dijual oleh orang tua ke pasar untuk beli beras. Begitu susahnya dulu. Ya, jadi kalau kapan dipotong ayamnya Pak? Kalau ayamnya sakit baru dipotong. Kalau sekarang orang tidak mau makan yang sakit, takut flu. Jadi 2 kemungkinan. Kalau tidak kita yang sakit, ayam yang sakit baru dapat makan ayam. Kalau sekarang tidak, semuanya sudah ada. Ananda tidak perlu lagi hujan lebat, begitu mau makanan tinggal GoFood. Nah, Ananda sekalian, inilah yang harus Ananda pertahankan ke depannya. Bagaimana caranya? Ananda ditugaskan untuk mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, karena Ananda semualah nanti yang akan memimpin negara ini. Mudah-mudahan siswa 73 akan banyak yang menjadi anggota dewan. Amin. Ada yang menjadi wali kota. Amin. Ada yang menjadi gubernur. Amin. Kalau bisa ada yang jadi presiden. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Hari Pahlawan ini adalah suatu kenangan yang harus kita ingat, yang harus kita kenal kembali, bahwa untuk baik itu bukanlah gampang, bukanlah mudah, tetapi membutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa. Yang korban itu apa? Bukan hanya harta, mereka itu korban nyawa. Nah, sekarang Ananda korban waktu untuk belajar, untuk
dapat Anda semuanya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ke depannya dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang jadi kebanggaan bangsa dan negara, menjadi kebanggaan agama dan orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.